Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ewit Susri Ayu, NIM 856587281. Saya mahasiswi Universitas UT Jambi, Pokjar Kerinci. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran di sekolah untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Jadi, anak ibu sehat semuanya? Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Joy. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Joy sudah memimpin doa kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mungkin ada sampah di bawah meja. Coba perhatikan. Ada tidak? Tidak. Berarti lokal ini bersih semuanya, bagus. Kerapiannya sudah, bajunya sudah rapi semuanya. Jadi sebelumnya kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Jackson tidak hadir. Jackson itu sakit. Tidak. Dia izin. Iya. Dia izin. Jadi Jackson cuma Jackson yang tidak hadir. Jumlah kita ada 15 orang. Jadi Jackson tidak hadir, tinggal 14 orang. Nah, jadi siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ya, silakan Erik, baca Erik. Perubahan wujud dan benda. Mencair 21, mencair 2, memberi 3, menguap. Nah, jadi pelajaran kita yang kemarin itu adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada apa tadi Erik? Mencair. Mencair, membeku, dan menguap. Mencair itu seperti apa? Air. Air. Baru guys, kita panaskan menjadi air, itu namanya mencair. Kalau membeku, air kita masukkan ke dalam kulkas menjadi batu es. Itu artinya membeku. Menguap bagaimana menguap? Ayo kita panaskan. Nanti ada udara-udaranya, itu dinamakan dengan menguap. Itu adalah pelajaran kita yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini adalah siswa dapat mengidentifikasikan berbagai wujud benda. Jadi siswa juga dapat melakukan presentasi dengan baik berdasarkan hasil percobaannya. Nanti kita akan mengadakan percobaan. Tujuan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan air dan wadah-wadahnya. Nanti siswa dianjurkan untuk dapat menggunakan air ini beserta wadahnya. Nah, tujuan yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian sumber daya alam. Nanti ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu ada air. Nanti siswa dapat menunjukkan siklus perubahan air. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, coba perhatikan gambar. Perhatikan gambar. Ini adalah wujud benda. Amati gambar ini. Jadi wujud benda itu ada berapa? 3.
benda. Sudah? Sekarang kita akan kerja latihan. Kerjakan latihan. Buka bukunya. Buka buku. Buka bukunya. Sudah? Buka bukunya. Sudah. Soal yang pertama, coba kalian sebutkan jenis-jenis benda padat. Sebutkan 3. Tulis dalam buku. Jenis benda padat apa? Tulis. Jenis benda padat apa saja? Lihat di sekeliling kita. Apa saja yang termasuk ke dalam benda padat? Dan juga contoh benda cair dan juga contoh benda gas. Tuliskan dalam buku. Tuliskan contoh benda padat yang ada di sekitar kita, terus cair dan gas. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya sudah, kita amati di sekeliling kita. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Aris. Untuk benda padat batu, dan untuk benda cair air, minyak, contoh benda gas dalam dalam. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Aris. Jadi itulah contoh dari benda padat, cair dan gas yang ada di sekitar kita. Yang pertama tadi contoh benda padat ada batu. Apa lagi? Meja. Contoh benda cair? Air. Apa lagi? Minyak. Contoh benda gas? Balon udara. Itulah contoh dari wujud benda yang ada di sekitar kita. Bagus tadi Aris menyebutkan bagus. Semuanya sudah betul semua? Ada yang ditulis seperti Aris sebutkan? Ada. Bagus. Berarti sudah paham semuanya tentang wujud benda. Nah, sekarang kita akan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Ini menghadap ini, menghadap ke belakang. Duduk berkelompok. Silakan. Silakan menghadap ke belakang. Kita akan kerja berkelompok. Yang ini adalah kelompok 1, yang ini kelompok 2. Nanti kita akan mengerjakan. Coba kelompok 1, perwakilannya Amira, ambil 1 ayamnya di depan. Kelompok 2, silakan 1 lagi perwakilannya. Silakan. Kelompok 2 ambil. Nah, perhatikan, kita akan mengamati dan melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah kerjanya. Kita akan mengamati dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan langkah kerja. Perhatikan, yang lain
sampai agak penuh. Sudah? Sudah. Amati bentuk air. Amati, coba lihat bentuk air. Lihat bentuk airnya. Apakah air di dalam botol itu sama dengan botolnya? Bagaimana bentuk air di dalam botol? Apa berbentuk seperti gelas atau berbentuk seperti mangkok? Tidak, air di dalam botol berbentuk seperti berbentuk seperti botol. Nah, perhatikan lagi, amati lagi. Apakah air di dalam botol bentuknya sama dengan air di dalam gelas? Sama? Coba Erik berdiri. Apakah air di dalam botol sama bentuknya dengan air di dalam gelas? Tidak. Bagus Erik. Perhatikan lagi. Coba kita miringkan botolnya. Miringkan botol. Botol. Miringkan. Miringkan, jangan dituangkan. Miringkan. Perhatikan dan amati. Apakah permukaan air berubah? Apakah permukaan air berubah? Ya. Permukaan air berubah? Ya. Tadi bentuknya datar. Sekarang dimiringkan bentuknya akan miring. Bagus. Sudah. Inilah pengamatan kita. Coba keluarkan bukunya. Diamati, ditulis pengamatannya. Semuanya? Ada nampak? Sudah melakukan pengamatan? Sudah? Perhatikan, jangan ada yang berbicara lagi. Perhatikan, tolong perhatikan. Kita sudah melakukan pengamatan mengenai air. Siapa yang bisa membacakan hasil pengamatannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa membacakan hasil pengamatannya? Silakan. Silakan Dini. Ada sini Dini. Silakan Dini ke depan membacakan hasil pengamatannya tadi. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Perhatikan Eri, tolong perhatikan. Dini akan membacakan hasil pengamatan kita tadi. Tolong semuanya perhatikan. 1. Bentuk air di dalam botol sama seperti botol. Bentuk air di dalam gelas sama seperti gelas. Jadi bentuk air mengikuti wadahnya. 2. Air di dalam gelas dan botol bentuknya tidak sama. 3. Permukaan air di dalam botol posisinya berubah jika dimiringkan. Sudah, tepuk tangan untuk Dini. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok 1. Nah, kelompok 2, siapa yang bisa membacakannya? Sama seperti kelompok 1 hasilnya? Ya, ya berarti pengamatan kita sudah berhasil bahwa air itu memiliki bentuk seperti wadahnya atau tempatnya. Dan jika kita miringkan tadi, maka airnya juga itu miring. Posisi air akan berubah, tidak datar lagi. Sudah paham? Sudah. Silakan Erik dan Dini letakkan alat peraganya di depan lagi. Semuanya kembali ke tempat duduk yang semula.
hewan dan juga air. Kenapa air bisa diperbarui? Siapa yang bisa maju ke depan menjelaskan siklus perubahan air? Siapa? Siapa yang bisa ke depan untuk menjelaskan siklus perubahan air? Silakan Amira. Penguapan, kondensasi, hujan, resapan air, tanah dan batu berpori, air dalam tanah, air permukaan. Nah, silakan dulu Amira. Bagus, Amira bisa menjelaskan siklus perubahan air. Coba perhatikan di sini. Pertama, air di permukaan, air di sungai, di danau, jika disinari oleh matahari, maka air itu akan menguap. Terjadi penguapan dan air tersebut menjadi apa ini? Awan. Terjadi penguapan, air menjadi awan. Setelah itu, awan itu berubah bisa menjadi awan hitam. Jika terjadi awan hitam, maka pertanda akan apa? Akan hujan. Nah, di sini akan terjadi hujan. Hujan akan turun ke permukaan bumi dan air hujan itu akan meresap ke dalam tanah. Setelah meresap ke dalam tanah, air itu akan muncul lagi ke permukaan. Apa contohnya air muncul ke permukaan? Adanya mata air. Ada mata air, maka air akan muncul ke permukaan. Nah, nanti di permukaan akan disinari lagi oleh matahari, akan terjadi lagi penguapan. Itulah jenis siklus perubahan air. Jadi air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jelas semuanya? Jelas. Coba kalian perhatikan lagi. Perhatikan. Pada peresapan tadi di dalam tanah itu, airnya kemana? Bersembunyi di mana airnya? Di dalam tanah. Bersembunyi di antara bebatuan dan juga pada akar-akar tumbuhan. Nah, nanti akan muncul ke permukaan sebagai mata air. Itulah jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dari ketiga mata pelajaran kita tadi, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, ada pertanyaan? Sudah. Jika ada pertanyaan lanjutkan, biar kita yang menjawab. Nanti bisa teman-teman kita juga bisa menjawab. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak berarti sudah jelas semuanya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan Amira maju ke depan bawa bukunya, simpulkan hasil pelajaran kita pada hari ini. Wujud benda ada tiga. 1. Benda padat. 2. Benda cair. 3. Benda gas. Contoh benda padat batu meja. Contoh benda cair air, minyak, oli. Contoh benda gas lada udara. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali jika habis. Contoh tumbuhan, hewan, dan air. Nah, bagus. Tepuk tangan Pak Mira. Nah, itulah kesimpulan kita tadi. Yang pertama kita mempelajari tentang apa yang pertama tadi? Wujud benda. Wujud benda ada tiga. Apa tadi? Benda padat, benda cair, dan benda. Contoh dari benda padat tadi ada batu, meja. Contoh dari benda cair, air, oli, minyak. Dan juga contoh dari benda gas,
dan juga